Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penanaman modal asing di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Perian dengan NIM 2011304040, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas A semester 5, mata kuliah Hukum Bisnis. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari penanaman modal asing, jenis-jenis usaha yang ada di perusahaan PMA, proses pendirian perusahaan PT PMA di Indonesia, badan usaha asing, terus juga ada di sini negatif list perusahaan PMA, terus di sini ada lagi peran penanaman modal asing. Yang pertama yaitu adalah pengertian penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah penanaman modal yang dapat dilakukan oleh perusahaan atau diri kita sendiri di satu negara untuk melakukan bisnis di negara lain. Secara umum, investasi asing terjadi ketika seorang investor melakukan bisnis asing di perusahaan asing atau memperoleh aset bisnis asing. Namun jenis investasi ini berbeda dari investasi portofolio, karena investor hanya membeli saham ekuitas di perusahaan asing. Penanaman modal asing atau investasi adalah sebuah kegiatan sangat penting, tidak hanya untuk badan usaha atau perusahaan, akan tetapi juga negara, terutama di bagian konstruksi. Negara menerima dana untuk kegiatan pembangunan melalui modal asing atau investasi merupakan cara suatu negara untuk memperoleh pembiayaan pembangunan baru dari luar negeri maupun dalam negeri. Terus juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 ditegaskan bahwa pengertian penanaman modal asing di dalam undang-undang ini hanya meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis usaha yang ada di perusahaan PMA. Sebuah perusahaan PMA diatur dalam Perpres nomor 76 tahun 2007 dan Perpres nomor 77 tahun 2007 JO titik Perpres nomor 111 tahun 2007. Nah, yang pertama daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanam modal asing seperti perjudian atau kasino, peninggalan sejarah dan purbakala, seperti candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno, dan lain-lain. Dan juga adalah museum pemerintahan, permukiman atau lingkungan adat, monumen, dan objek ziarah. Pemanfaatan koral alam serta bidang-bidang usaha lain sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Perpres nomor 11 tahun 2007. Yang kedua itu adalah daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana lampiran 2 Perpres nomor 111 tahun 2007. Yang pertama yaitu adalah dicadangkan UMKMK, yang kedua kemitraan, yang ketiga kepemilikan modal, yang keempat lokasi tertentu, yang kelima perizinan khusus, yang keenam dalam negeri 100%, kepemilikan modal secara lokasi, perizinan khusus, dan kepemilikan modal, dan yang kesembilan yaitu adalah modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus. Terus ada lagi ini masuk ke dalam proses pendirian perusahaan terbatas PMA di Indonesia, yaitu adalah tahapan untuk mendirikan PT PMA adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah mengajukan izin sementara untuk pendirian PT PMA melalui BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang kedua itu adalah pembuatan akte PT PMA yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN
Nomor 2 tahun 1993 tentang tata cara memperoleh izin lokasi dan hak tanah bagi perusahaan. Dalam rangka penanaman modal, nomor 2 tahun 1999 tentang izin lokasi. Yang ketiga yaitu adalah surat izin usaha industri. Berdasarkan pasal 2 sampai dengan 5 dan pasal 8 Peraturan Menteri Perindustrian nomor 41 garing M strip IND garing per garing 6 garing 2008 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha industri. Yang keempat yaitu adalah surat izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pembangunan. Aturan mengenai IMB di setiap masing-masing daerah adalah berbeda, namun tetap berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang bangunan gedung. Selanjutnya itu adalah Badan Usaha Modal Asing. Dalam pasal 5 UPMA disebutkan bahwa pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi penanaman modal asing dalam setiap saat tersebut. Yang kedua itulah perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu pemerintahan menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi yang ada. Bidang-bidang usaha yang tertutup, yang ketiga itu untuk menanam modal asing secara penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak menurut pasal 6 UPMA adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah pelabuhan-pelabuhan, yang kedua itu adalah produksi, transmisi, dan distribusi tenaga listrik untuk umum, yang ketiga itu telekomunikasi, yang keempat itu pelayaran, yang kelima penerbangan, yang keenam itu air minum, yang ketujuh itu kereta api umum, yang kedelapan pembangkit tenaga atom, yang terakhir yaitu mass media. Selanjutnya di sini ada yang namanya negatif list perusahaan PMA. Negatif list atau daftar negatif investasi adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang larangan berinvestasi pada sejumlah sektor tertentu di Indonesia. Peraturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 12 tentang penanaman modal. Peraturan ini telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan juga ada Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka. Dengan persyaratan di bidang penanaman modal dikeluarkan dengan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam Perpres tersebut, sektor energi dan sumber daya digolongkan ke dalam daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu. Bidang usaha mensyaratkan maksimal penanam modal asing yang beragam, dari mulai 49% hingga 75%. Contoh negatif list, yang pertama itu adalah budidaya atau industri narkoba, yang kedua perusahaan yang bergerak dalam bidang perjudian atau kasino maupun judi online. Yang terakhir yaitu adalah penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I the Convention on International Trade in Endangered Species atau CITES. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah peran penanaman modal asing. Peran penting dari penanaman modal asing sebagai salah satu sumber penggerak pembangunan ekonomi yang pesat selama Orde Baru. Selama periode tersebut, pertumbuhan arus PMA ke Indonesia sangatlah pesat, terutama pada periode 80-an dan bahkan mengalami akselerasi sehingga sejak tahun 94. Pada era Soeharto tersebut didorong oleh stabilitas politik dan sosial, kepastian hukum, dan kebijakan ekonomi yang
kondusif terhadap kegiatan bisnis dalam negeri. Semua itu sejak krisis ekonomi 1997 hingga saat ini sangat sulit sekali tercapainya sepenuhnya. Pesatnya arus masuk PMA ke Indonesia pada pra krisis tahun 1997 itu tidak lepas dari strategi atau kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh Soeharto waktu itu yang terfokus pada industrialisasi selain juga pada pembangunan sektor pertanian. Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan substitusi impor dengan proteksi yang besar terhadap industri domestik. Dan tentu banyak proteksi tersebut merangsang kehadiran PMA. Dan memang PMA yang masuk ke Indonesia terpusat di sektor industri manufaktur. Baru pada awal dekade 80-an, kebijakan substitusi impor dirubah secara bertahap ke kebijakan promosi ekspor. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.